Kalah dokter. Nah, itu yang diarani mati. Kan di anak Korea. Kalah ilmu. Aktif dokter. Ya kata-kata itu memang belum hanya dia mewakili realitas. Ya, dan mulai kadang-kadang diceritakan orang kan masih bertanya apa benar karena masih mengandung kata-kata. Nanti kemudian orang itu disuruh untuk merenung bervakum bisa memaknai setiap realitas sebenarnya apa. Ada kan orang yang kemudian tidak banyak ngomong tapi aktivitasnya banyak. Apa yang maksudnya? Pakai koyo. Sedikit bicara, banyak kerja. Nah, itu kan anak ya. Biasanya Itu biasanya bicara, banyak kerja. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tadi ngomong toh ya ponakan sing ndul, sing anu kan. Itu betul. Bahasa apa maling. sedikit bicara banyak kerja. Gak boleh ngomong maling kok ngomong ya krungu. Ya itu benar. Jadi kadang-kadang memang orang sudah merasakan sesuatu kemudian melaksanakan. Makanya kan orang yang banyak bicara itu juga diwanti-wanti. Di Al-Quran itu di surat Al-Asr, Rahmatan indallahi lima taqul. Allah itu murka kepada orang-orang yang bicara tapi tidak melakukan. Jargone. Tapi ini artinya apa? Ya gak ya memang bicara itu harus gitu. Tapi kalau bicara itu dia tidak bisa melakukannya gitu ya. Mending tidak usah. Dalam artian itu nanti ngomong-ngomong tapi tidak. Nah, itu juga. Maksudnya adalah bahwa tidak binafsi. Jadi memulai dari diri dulu. Nah, contoh itu bagian dari dakwah bilhal, bukan dakwah bil qaul atau dengan kata-kata atau dakwah bil qalam, dakwah dengan menulis buku, menulis kitab itu dakwah. Tetapi kalau yang tadi langsung sosial kayak UPJ itu dakwah bilhal, dakwah yang langsung dengan praktek. Jadi nggak usah ngomong-ngomong jujur sedekah. Ada ngomong tiba-tiba lu semari kabeh. Resik kabeh. Latar itu. Dijati kabeh. Nah, itu termasuk konsep-konsep. Jadi kita milih di mana gitu. Ya milih sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan masing-masing gitu ya. Ada yang kemampuannya itu berbicara. Ada apa? Jadi kalau orang punya ilmu tidak disampaikan itu beban. Terus misalnya kitab itu dipelajari udah berjilid-jilid kemudian nah itu berkaitan juga dengan pesan dari dakwah bilisan gitu. Jadi balihu ini walau ayat sampaikanlah dari itu walaupun satu ayat. Artinya orang yang berilmu itu dia menjadi kewajiban untuk menyampaikan. Tidak boleh. Misal nih Pak, orang mempunyai ilmu bab sedekah, zakat dan macam-macam. Ternyata beliaunya tidak mampu. Apakah harus disampaikan apa enggak terkait tadi? Jadi Tidak mampu melakukan itu kan, karena orangnya enggak punya. Tapi punya ilmunya. nah, contoh dia punya ilmu tentang zakat, Ya. dia miskin, Nah, ya kan? kan nggak bisa melakukan. Abu Dzar Al-Ghifari kan sahabat itu. Ya. Tidak ada untuk zakat, tetapi ilmu itu harus disampaikan. Jadi bukan berarti dia tidak melakukan, justru dia tidak melakukan itu karena masuk kategori ilmu itu tadi. Kenapa?
dia tidak memiliki istiqomah, kemampuan. Nah itu ilmu. Tidak masuk kaburo maktan tadi. Bukan termasuk kaburo maktan, karena dia termasuk kategori di situ, kategori yang disampaikan dalam ilmu itu. Kecuali beliaunya mampu tidak melakukan. Tidak melakukan. Nah, itu baru. Itu yang disebut kaburo maktan. Jelas ini satu nisabnya sudah terpenuhi gitu ya, dan dia tahu ilmunya tapi tidak melakukan. Nah itu yang disebut kaburo. Sudah ngerti mas, korupsi nggak oleh. Ya udah ngerti, ilmunya tahu gitu ya. Ini jelas itu undang-undangnya ono, diwaca itu iso gitu. Itu kan ilmu kan, salah satu ilmu itu kan berasal dari informasi namanya. Kok melakukan, nah itu termasuk dimurkai. Nah, perbuatan yang dimurkai itu dia tahu itu sesuatu yang tidak dilakukan. Mulai dari penguasa itu gak enak mas ya, dia itu punya fasilitas itu justru pertanggungjawabannya lebih besar. Satu, dia memiliki ilmu, pengetahuan, profesor, doktor, apalah negara itu. Kemudian dia diberikan fasilitas amanah oleh rakyat gitu. Wah ini berat lagi itu, ya kan? Apalagi membuat undang-undang untuk memuluskan. Ya, kemudian yang ternyata merugikan kepentingan rakyat. Wah itu berbahaya mas, karena dia ilmunya tahu. Ilmu buat regulasi. Alhamdulillah. Kepentingannya untuk apa? Kami lebih wali somo aja. Kalau masalah yang itu Pak Ji, Badan gorengannya kan tadi Diborong. Ada pertanyaan? kalau Monggo. asbabun nusulnya yang di Al-Quran itu tentang janganlah engkau menjual ayat Allah itu masalah Tentang apa? Asbabun nusul. Yang tenang? Jangan menjual ayat Allah itu. Kan ada. Sebabnya. Itu asbabun nusulnya apa Pak? Saya kalau itu nggak ingat. Harus baca itu. Kalau yang menjual ayat-ayat itu kalau dalam prakteknya itu intinya kalau di situ beberapa mufasir itu kalau asbabun nuzulnya saya nggak ingat. Tapi kalau di Sarifati beberapa mufasir itu intinya jangan sampai merendahkan ayat-ayat, jangan sampai kemudian. Jadi kan kalau sekarang itu konteksnya para ulama itu jangan mempolitisasi ayat. Kalau dalam konteks politik gitu ya. Untuk kepentingan Untuk dunia kepentingannya ini. itu bukan kepentingannya bukan akhirat, bukan kemanfaatan umat gitu. Tapi untuk kepentingan dirinya kelompoknya tetapi digunakan ayat. Contoh yang kasus ya itu bisa Pak. Yang kemarin itu ya misalnya kasus misalnya yang cukup besar itu bukan travel haji dan umroh, kita nggak sebut merek kan nggak boleh, tapi kasusnya kan ada. Itu jelas Pak di brosur Pak, menjalankan ibadah di tanah suci, ya kan, pahalanya itu ada di brosur, tapi dia melakukan penipuan. Nah itu hati-hati gitu ya, itu juga merendahkan khusus ayat itu besar itu. Nah itu seperti itu, sama dengan tadi kepentingannya untuk melindungi dirinya gitu, dia menggunakan ayat. Termasuk yang beberapa kasus sebenarnya mengajarkan ilmu tetapi ada dia melanggar itu termasuk, tapi dia mendapatkan itu, mendapatkan kompensasi. Ya sampean anu, pertanyaannya itu biar encer sama. Itu nggak boleh masuk Pak. Jadi nggak boleh masuk asap. Kalau TikTok nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Iya. Ya, kita fokus di Pak Gun. Alah. Fokus di. Nyaman deh. Jadi itu memang larangan, merendahkan itu larangan. Menempatkan Kalau kepi tengah Pak. merendahkan. Subhanallah. Janganlah kau menjual ayat-ayat kepada kasih. Itu yang dulu yang pernah Orang udah disampaikan sembilan. beberapa pendapat
pendapat ulama soal menjual money politik itu dan lain sebagainya. Karakter kan orang assassination. pada orang kiri. Iya, itu politik.